Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadusafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ولوالدي ولوالدكم وأمواتنا وأمواتكم ولمشايخنا ومشايخكم ومشايخنا من كرم وسلكم بكتر بند وأبوينا وأبي عمر كم بكتر وولدي عبد الله الله في الله مرحمة ونخص لمؤلف هذا الكتاب ببركته وكرم نسأل اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u mudha'afatil hasanat. Anwa'u mudha'afatil hasanat. Macam-macam amalan kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya. Yang dimaksud dalam sub ini adalah banyaknya pelipat gandaan pahala. At-tad'ifu bi'asyaratin la budda minhu bifadlillahi wa rahmatihi wa wa'adahu alladhi la yukhlifuh. Wat-tad'ifu bi 700 fa aktsaru. Innama yahsulu li ba'din nas ala hasbi masyiatihi. At-tad'if bi'asyarah. Pelipat gandaan pahala dengan 10. La budda minhum bi fadlillahi wa rahmatihi wa wa'adahu alladzi la yukhlifuh. Di mana pahala ini yang satu dilipat gandakan 10 atau sama dengan 10 itu murni bi fadlillahi wa rahmatihi, adalah dari karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita melaksanakan satu kebaikan kemudian dilipat gandakan 10, itu murni karena welas asihnya Allah kepada kita. Contoh ibadah yang paling mudah misalkan membaca Al-Quran. Satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Itu yang paling mudah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu 'asyru amsalihha. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Subhanallah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka itu adalah satu kebaikan untuknya. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Aku, kata Nabi, tidak berkata alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim, itu berarti 3 huruf, berarti 30 pahala kebaikan yang kita dapat. Baru pembukaan alif lam mim, sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Itu murni dari Allah, padahal baru 3, tapi Allah balas sudah 30. Itu baru yang dalam hadis Nabi tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menghendaki, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Wallahu yudha'ifu. Bisa jadi Allah kemudian melipat gandakan lebih banyak dari 10 itu. Liman yasha'u. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi 1 bukan 10. Jika Allah berkehendak 1 miliar. Kebaikan yang kita dapatkan berarti 3 huruf sudah 3 miliar. Itu kalau Allah berkehendak kepada yang dikehendakinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Betapa fadl Allah itu begitu terasa, begitu luar biasa. Kasih sayang Allah kepada kita luar biasa. Kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Tidak seperti ketika kita melakukan maksiat. 1 ya 1 saja. Tapi kalau pahala, kebaikan 1, 10, 1, 10. Itu belum lagi dilipat gandakan. Betapa banyak pahala kebaikan yang kita dapatkan. Ketika kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 19 huruf itu. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Terus. Ar-Rahmani, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Terus. Alif, lam, ro, ha, mim, ha, ya, mim. Itu sudah 19 huruf. Kalau 19 huruf kali 10. 19 kali 10 sudah 190 huruf. Pahala yang kita dapatkan. Baru bismillah. Belum sampai baca kulhu, baca Fatihah. Wah, Masya Allah. Di akhirat itu akan menjadikan mizan kita, timbangan amal kita berat dengan pahala itu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu Quran itu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa kebaikannya berat ketika ditimbang belum banyak, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka ia dalam kehidupan 'isyah, kehidupan radiyah yang enak, yang menyenangkan, yaitu surga. Makin banyak kita baca Quran tiap saat, tiap hari, tiap waktu. Subhanallah, itu berapa banyak itu pahala yang Allah siapkan untuk memberatkan amal timbangan kita nanti di akhirat. Ini baru bismillah, baca Fatihah, baru baca, barang sampean yasinan terus kan. Yasin lagi, terus. Masya Allah itu. Kalau dihitung berapa huruf itu Yasin. Belum tabaroknya, belum baca yang lain macam-macam. Baca Alif Lam Mim sampai ayat 5, kemudian ayat kursi, kemudian akhir Al-Baqarah ya. Dalam tahlil itu. Masya Allah, kebaikan terus kita lakukan. Andaikan Allah terima, andaikan kita ikhlas menjalankannya, kemudian Allah terima kebaikan itu, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan di akhirat nanti. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adahu alladzi la yukhlifuh. Dan janji Allah la yukhlifuh, tidak akan khianat, meleset, pasti Allah ganti. Wa wa'adahu alladzi la yukhlifuh. Al-Quran mengatakan innallaha la yukhliful, enggak akan, janji Allah itu enggak akan disulayai. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin sulaya janji. Allah janjikan kebaikan 10, Allah janjikan perlipat gandaan yang lebih banyak dari itu, pasti. Karena Allah tidak mungkin, mustahil, muhal, Allah itu ingkar janji, mustahil. Wa tad'if bi 700 fa aktsara. Ki musannif pengarang kitab ini mengatakan wa tad'if bi 700 fa aktsar. Pelipat gandaan bisa bi 700, bisa jadi fa aktsara. Bisa jadi lebih. 700 kali lipat. Bisa jadi lebih. Innama yahsulu li ba'din nas ala hasbi masyiatihi. Catatannya innama yahsulu li ba'din nas ala hasbi masyiatihi. Biasanya pahala yang berlipat ganda, yang banyak, yang tidak terbilang itu tergantung yahsulu li ba'din nas ala hasbi masyiatihi. Kesulitannya dalam meraih, melaksanakan, berusaha untuk melaksanakan kebaikan itu. Semakin orang merasa berat untuk melakukan itu karena kesulit, tapi dia terus jalankan itu semakin besar pahalanya. Tergantung tingkat kesulitan ketika dia melakukan hal itu. Contoh. Ada orang yang buat kebaikan nih. Ada orang yang butuh uang, bantuan dari kita. Kita nggak punya uang nih. Uang saya juga tidak punya, tapi dia lebih butuh daripada kita. Kemudian kita berusaha untuk bisa membantu dia.
Sulit juga kita untuk bisa memberikan dia karena kita tidak punya uang. Uangnya cuma segitu. Kesulitan kita pun cari kita sama istri atau sama siapa untuk pinjam dulu untuk bantu orang ini. Kesulitan kita, ada orang lain yang tidak sulit ketika ada orang butuh dia banyak duitnya. Bro, gampang. Nggak sulit ya. Kalau kita membantu dia pada saat kita sulit juga. Taraf kesulitan itu yang akan membuat pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi masyiatih. Tergantung payahnya kita dalam meraih kebaikan itu. Wa dzakara ba'duhum anna ikhtilafal mudha'afati yakunu bi ikhtilafil a'mal. Sementara para ulama mengatakan bahwa perbedaan pelipat gandaan pahala itu yakunu bi ikhtilafil a'mal. Ada sebagian yang mengatakan tergantung jenis amalnya. Fanau'un yudha'afu bi asyrati amthalih. Ka subhanallah. Ada pahala yang dilipat gandakan 10 seperti membaca subhanallah. Nah, nanti ada hadisnya. Membaca subhanallah bi asyri amsalihi 10 kebaikan. 1 kali subhanallah, 1 kali kita baca itu 10 kebaikan lipat gandanya. Li haditsin ya'ti, karena ada hadis nanti setelahnya. Kemudian ada lagi kebaikan yang dilipat gandakan 15. Seperti kasaumin yaumaini minasyahri, seperti puasa 2 hari dalam 1 bulan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam li Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sum yaumaini walaka ma baqiya minasyahri. Ketika Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Gitu ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr bin Al-As. Oke. Ini dua-duanya sahabat. Ada lagi Abdullah bin Amir. Ya. Abdullah juga banyak. Namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namanya Abdullah. Sama kan? Nama Abu Bakar Siddiq itu aslinya Abu Bakar itu apa? Abdullah, Pak. Kayak ayahnya Nabi. Tapi terkenal dengan sebutan panggilan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Pada akhirnya Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar Siddiq itu juga masuk Islam. Quhafah. Nah, itu yang diperintah Nabi untuk mengecat rambut. Nah, itu tuh hadis yang sunnahnya kita mengecat rambut. Kalau rambut kita acak-acakan gak karuan warnanya, sunnah untuk diwarnai. Karena Nabi SAW pernah mengatakan gitu kepada bapaknya Abu Bakar nih, itu rambutmu itu seperti kembang gempol. Nanti ya ada semacam-macam, yang kuning, yang merah, yang hitam, belaratan gak karuan. Terus suruh dirobah. Tapi Nabi mengatakan hindari yang hitam. Gitu ya, hindari hitam. Yang hitam itu diperbolehkan oleh para ulama ketika perang. Itu boleh. Orang tentara-tentara Islam rambutnya putih-putih nih. Jagonya putih, rambutnya putih. Tentara-tentara lagi perang nih. Boleh disemir hitam, boleh dicat hitam itu. Kenapa? Ketika kondisi perang, biar kelihatan oleh musuh gagah-gagah. Padahal umurnya udah 55, 60, 70. Tapi supaya kelihatan, wah, gagah-gagah, pada tua-tua semua. Tapi di hitam semua kelihatan gagah. Karena di dalam perang, hadis Bukhari sahih, al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Jadi boleh orang mengelabui musuh dengan itu, boleh. Perang itu kadang-kadang khid'ah, namanya tipuan. Jadi orang boleh nih, oh musuhnya tinggal sedikit, padahal masih banyak. Ayo serang terus, nggak apa-apa. Nah, padahal bohong, musuhnya banyak. Tapi untuk memberi semangat, musuhnya sedikit gitu. Ayo kita untuk memberi kesemangatan. Padahal musuh masih banyak, nggak apa-apa. Bohong dalam perang ini khusus. Al-harbu khid'ah.
Hadis Bukhari sahih. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, sum yaumaini, puasalah engkau 2 hari dalam 1 bulan. Ini beda nih. Mau Senin mau Kamis terserah. Pokoknya 2 hari aja. Kalau Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, berarti berapa itu 1 bulan? Enggak. Seminggu kan 2 kali. Berarti 4 minggu, berarti 8 kali. Nah ini nih 8 hari. Kalau ini cuma 2 hari. Puasalah kamu tiap bulan 2 hari. Nabi tidak menentukan hari apanya. Tapi ini perintah Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi, sum yaumaini walaka ma baqiya minasyahr. Itu sudah mencukupi 1 bulan kamu puasa. Berarti yudha'afu bi khamsati asyar. Berarti dilipat gandakan 15. Karena hanya 2, tapi dia dapatkan 1 bulan. Sum yaumaini walaka ma baqiya minasyahr. Puasa 2 hari aja. 1 bulan itu full kamu dah. Senin Kamis seminggu 2 kali saja sudah full. Tambah lagi Senin Kamis. Masya Allah. Kan gitu. Nah bedanya gini. Kalau kita melakukan misalkan Senin Kamis yang minggu pertama, kita puasa. Udah cukup 1 bulan. Full. Ya. Tapi ketika kita melakukan lagi, itu sebuah kebaikan yang ditambah-tambah pahalanya. Beda dengan yang tidak cukuplah Senin Kamis sudah 2 kali nih. Jadi Senin Kamisnya udah gak usah karena sudah cukup 1 bulan. Gak begitu loh Pak. Beda lagi. Sama halnya orang pagi hari habis sholat subuh sampai syuruk, kemudian sholat syuruk. Ya. Pahalanya sama seperti haji umrah tamatan. Ya, berarti saya sudah haji nih pahalanya. Ya udah gak usah haji. Yang gak begitu. Gak begitu. Nah. Man talabal ilma lillahi fa huwa kas-sha'im naharihi wal qa'imi lailih, kata Nabi. Barang siapa ngaji, nuntut ilmu kayak begini nih, ngaji, man talabal ilma lillahi fa huwa kas-sha'im naharihi wal qa'imi lailih. Itu sama dengan puasa sunnah di siang harinya, malamnya tahajud semalaman. Itu kata Nabi itu. Tapi man talabal ilma lillah, karena Allah pengen ngaji. Barang siapa yang ngaji karena Allah ngumpul ngaji begini, itu sama dengan mendapat pahala semalam suntuk tahajud, kemudian siangnya puasa sunnah. Berarti ngaji aja deh, ntar malam gak usah tahajud, gak usah puasa siangnya, udah cukup. Bukan gitu, itu pahalanya sama. Artinya kalau sampai mau tahajud itu lebih-lebih lagi. Contoh lagi, barang siapa yang membaca surat Kulhu 3 kali gitu ya, sama dengan membaca 1 Quran sekhataman. Sekarang lihat Kulhu 3 kali, nggak perlu makan Quran. Beda lagi ya tuh Pak. Beda lagi. Baca Kulhu 3 kali, itu hadisnya sahih itu. Hadisnya sahih. Membaca Kulhu 3 kali sama seperti membaca Al-Quran segelondong, itu pahalanya. Masya Allah. Itu sahih hadis itu tuh. Makanya kenapa sampai menginspirasi seorang yang sholat di Masjid Quba, ngimamin waktu ada Kanjeng Nabinya. Setiap rakaat membaca Kulhu, di samping membaca surat Kulhu, baik. Ada terus. Tadi misalkan waladhdallin amin, baca surat yang lain. Surat yang lain misalnya ara'aital ladzi habis ara'aital, terus setelahnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat keduanya baca lagi surat yang lain. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus setiap hari. Itu orangnya protes, Pak, mamanya protes. Mam, kumaha eta? Setiap saben poe saben dinten eta wae kulhu. Kalian kata imamnya nih hebat banget imamnya. Kalau kalian suka ya ikut aja, kalau enggak ya saya mau saya jadi makmum aja deh. Enggak gitu. Anda adalah akro, kamu lebih hebat baca Qur'annya. Hafal Qur'annya lebih hafal dari kami. Kamu lebih segala-galanya. Ahli fikih, ahli qiraat, ada apa? Oh, enggak mau. Ya sudah, kalau kalian enggak mau jadi imam, ikut aja. Tak laporkan sama Kanjeng Nabi. Mangga. Dilaporkan sama Kanjeng Nabi. Dipanggil oleh Nabi. Naon maneh baca kulhu terus.
Kenapa alasannya? Benar kamu begitu? Iya kan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tidak memerintahkan. Ini bid'ah di zaman Nabi sudah terjadi nih Pak. Tapi ini contoh bid'ah yang baik ini nih. Maka orang yang menolak bid'ah yang baik itu tertolak dengan riwayat-riwayat hadis. Banyak sekali sahabat melaksanakan bid'ah-bid'ah di mana Nabi tidak melakukan, Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan, tapi sahabat lakukan. Tapi Nabi bukan, wah sesat kamu, bid'ah kamu. Enggak. Apa jawaban Nabi? Kamu benar begitu melakukan itu? Benar ya Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena saya senang banget dengan surat itu. Itu surat tauhid, isinya tauhid semua kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua yang tentang Allah. Aku cinta dengan surat itu. Kata Nabi, cintamu kepada al-ikhlas, kepada surat itu, yudkhilukal jannah. Allah masukkan surga. Orang itu dinas oleh Nabi, oleh lisan Rasulullah sendiri langsung. Kecintaanmu pada surat al-ikhlas ini membawamu ke dalam surga. Dimasukkan oleh Allah dalam surga. Jadi Nabi tidak bid'ah, sesat. Aku kan nggak mencontohkan, aku kan nggak merintahkan kamu, aku kan nggak, tidak melakukannya. Nabi nggak begitu. Nggak zaman sekarang ujuk-ujuk, Nabi nggak melakukan, terus bid'ah apa sesat semua. Ya itu Nabi, Nabi kita Nabi yang rahmah, Nabi yang melihat komprehensif. Itu kebaikan. Membaca Quran, kebaikan. Dalam kumpulan tahlil, dalam kumpulan kita manaqib, sholawatan, itu kebaikan semua dalamnya. Apa yang salah orang baca la ilaha illallah, subhanallah hamdi, subhanallahil azim, enggak ada yang salah. Semua kebaikan dalamnya. Itu adalah amalan-amalan yang diambil oleh para ulama bersumber dari hadis-hadis yang sahih, yang sahih semuanya. Sahih semua. Ada bacaan Quran, baca tahlil, baca zikir ini, zikir sholawat, macam-macam. Itu perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Suruh kita baca sholawat salam pada Nabi. Itu isinya zikir-zikir dalam tahlil. Semua adalah berdasarkan Quran dan sunnah yang sahih. Lalu apa yang disalahkan dari itu, kumpulan itu? Andaikan kumpulan yang disalahkan, orang nonton bola juga ngumpul, nonton bola. Orang nonton tinju juga ngumpul. Orang nobar juga namanya ngumpul. Orang ngopi, duduk-duduk ngumpul. Apa yang disalahkan dengan ngumpul? Kalau hukumnya hukum ngumpul, ya nggak masalah. Ada walimah yang disunahkan oleh Nabi. Walimah yang tidak ada sebabnya. Ngumpul-ngumpul makan-makan yuk. Nggak ada sebabnya. Nggak makan aja. Nggak masalah. Itu bagus. Apalagi walimatul khitan, walimatul hizak, walimatul arus. Oh walimah makan banyak tuh. Walimah yang tidak ada sebabnya saja. Itu sunnah. Karena di situ adalah rembukan, ngumpul-ngumpul juga. Jadi apa yang dipermasalahkan? Ngumpulnya atau apa yang disalahkan? Masa orang lagi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bid'ah sesat kabeh, baca sesat kabeh, gimana tuh logikanya? Ada orang ngumpul mabok, orang ngumpul judi, orang ngumpul remian, judi ada kan ngumpul kayak gitu, ngumpul. Bukan ngumpulnya itu tuh judi. Kalau orang ngumpul saja nggak ada masalah. Jadi yang permasalahkan dengan kumpulan tahlil itu apa? Hadis itu jelas Imam Tabrani At-Tirmidzi mengatakan nanti orang-orang yang suka ngumpul zikir kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar mutiara. Yaghbituhumun nas, yang membuat iri semua makhluk yang ada di situ. Kata Nabi, laisu minal anbiya wasyuhada, mereka bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Kata sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siflana ya Rasulullah. Lalu siapa mereka itu yang diistimewakan oleh Allah, ditempatkan di mimbar-mimbar mutiara yang wajahnya penuh nur? Lawasa'ahum bainal khalaiqi lawasa'ahum. Law qasama nuruhum. Kalau cahaya mereka ini disebar, dibagi untuk bainal khalaiq lawasa'ahum. Kalau makhluk yang ada di mahsyar dibagi oleh cahaya mereka yang di mimbar-mimbar mutiara ini, semua akan terkena terangnya. Siapa mereka? Kata Nabi, bukan nabi, bukan syuhada, bukan anbiya, tapi kata Nabi jawabnya, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia datang dari berbagai penjuru, min qabail syatta, dari berbagai tempat, RTI kumpul yang tujuannya untuk yuhibbuna fillah wa yadhkuruna. Mereka kumpul karena cinta kepada Allah dan berzikir, zikrullah wa yadhkuruna. Isinya tahlil kan zikir semua itu.
Nah, orang-orang ini yang kelak akan diberikan keistimewaan di akhirat di padang mahsyar. Belum ke surga itu, Pak, belum. Di mahsyar saja sudah diistimewakan. Lah mereka yang menuduh tahlil bid'ah, mau manakiban sholat bid'ah, mereka bisa nanti di akhirat ngiri, nanti mereka ngiri. Makanya sebelum sampai ke akhirat ngiri. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau ada taman surga ikut. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaqul dzikr, kata Nabi. Kalau ada taman surga kamu lewat ikut, kata Nabi suruh ikut. Sahabat bertanya, apa tuh? Apa sih taman surga? Hilaqul dzikr, kumpulan orang-orang yang zikir. Suruh ikut. Nah sekarang mereka gak mau. Itu fitnah, itu sesat kumaha tuh. Hadis jelas semuanya jelas, banyak. Itu belum dari Sahih Muslim, Pak. Bukhari muttafaqun alaih, banyak hadis-hadisnya itu tentang zikir jama'i, zikir berjamaah itu banyak. Jadi kita aswaja Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh bergeming, siap terus. Itu adalah kebaikan yang hak, itu adalah hak. Kita berdasarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Ada lagi pahala itu yang yudha'afu bi'ishrin. 20. Tadi 10, 15, 20. Wa na'un bi 30 liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dawuh Nabi. Orang Sunda dawuh itu dawuh ya, sama ya? Hah? Dawuh. Sama. Dawuh Nabi. Orang Jawa dawuh kalau untuk orang yang terhormat gitu ya. Dawuh. Sama ya? Sama. Dawuh Nabi, man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah maka dia dapat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah falahu 20 hasanah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dapat 20 kebaikan. 20. Kalau asyarah itu 10, kalau 20 20, thalathun 30, arba'un 40, arba'unan nawawiyah. Atau arba'in kalau jadi mansub, kalau dan jar ya arba'in. Tapi kalau marfu' rafa arba'un. Isruna hasanah. Wa man qala alhamdulillah kutiba lahu 30 hasanah. Maka ditulis baginya 30 kebaikan. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, hadis nomor 10.608, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya pada jilid 2 halaman 302 dan jilid 3 halaman 35 dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma sumbernya. Itu begitu. Subhanallah, la ilaha illallah dan alhamdulillah. Subhanallah 10 kebaikan yang didapat, la ilaha illallah 20 dan alhamdulillah 30 kebaikan. Masya Allah, sampai baca habis sholat. Alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali ya. Berapa? 33 kali 10. Itu subhanallah kan? Alhamdulillahnya itu kan 30. Satu kalimat alhamdulillah 30 kebaikan. Sampai baca 33 kali habis sholat itu. Berapa banyak kebaikan yang dia dapat? Tapi khusus untuk habis sholat itu, barang siapa yang membaca subhanallah, subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, terus Allah Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah Allah Akbar qadir. 100-nya digenepin itu, maka kata Nabi, sahih hadis itu, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka semua dosa-dosa yang masa lalu diampuni, hancur semua. Itu wiridan tadi tuh, ya. Itu pahalanya membaca selama 33 kali, alhamdulillah wa akbar, ditutup dengan la ilaha illallah, itu menghancurkan dosa-dosa yang sudah berlalu. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu murni min fadlillah, hadza min fadli rabbi. Ini salah satu keutamaan anugerah dari Allah, kasih Allah kepada kita. Nah, ada lagi nih. Wa nau'un yudha'afu bi khamsin. Ada lagi yang pahala dilipat gandakan 50. Tadi 30 ya? Kok loncat 50 ini? 50. Li khabarin, karena ada hadis, man qara'al Qur'ana bi i'rabihi falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa membaca Al-Qur'an bi i'rabihi dengan memahami maknanya. Bi i'rabihi dengan memahami makna-maknanya. Karena kebanyakan kita kan enggak ngerti. Nah sekarang kalau ini yang ngerti maknanya nih, yang memahami maknanya nih, beda nih. Kita mah nggak tahu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, nggak tahu artinya, maksudnya pokoknya baca aja lah.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi kita enggak ngerti tuh, enggak ngerti artinya. Asal baca-baca we. Enggak apa-apa. Nah, sekarang yang membaca tanpa mengetahui maknanya, kata Nabi, fahmin au bi ghairi fahmin. Paham enggak paham maknanya, diganjar baca Quran tuh. Pahala udah. Nah, kalau mangkora harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf, itu kan kajian Nabi umum. Mau ngerti enggak ngerti. Pokoknya ganjar 10, itu aja. Nah, sekarang dengan apa? Penuh pemahamannya. Mangqara Qur'ana bi i'rabihi, maka falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Yang satu hurufnya 50 kebaikan. Satu huruf. Itu yang ngerti artinya. Yang menghayati, memahami maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Misalkan membaca, tapi kalau kita memahami mana-mananya, itu pahalanya beda ketika kita sambil menghayati mananya. Itu beda 10 dengan 50. Nah, wal muradu bi i'rabihi, apa sih makna hadis Nabi man qara'al Qur'ana bi i'rabihi? I'rab maksudnya adalah ma'rifatu ma'ani al-fadhihi. Ma'rifatu ma'ani al-fadhih. Mengetahui makna-makna lafalnya. Minimal gini aja, minimal yang kita baca dalam sholat aja. Fatihah, itu. Kulhu, kayak gitu. Minimal itu loh. Agak ya binas, mana-mananya yang dingertiin, biar pahalanya berlipat. Paling tidak yang biasa kita baca dalam sholat kita, itu kita tahu makna-maknanya. Subhanallah, itu beda pahalanya kan? Beda. Walaisal muradu bihi al-mustalah ali fin nahwi wa huwa ma yuqabilu lahan. Itu berbeda dengan pengertian i'rab dalam definisi ilmu nahwu. Gitu loh, Pak. Di sini mangqaral Qur'ana bi i'rabihi, dengan i'rab itu maksudnya adalah ma'rifatu ma'ani al-fadhi, bukan dalam definisi i'rab kalangan ulama al-nahwu. Li'anna al-qira'ah ma'a faqdi laysat bi qira'ah fala yuthabu 'alaiha. Wa warada man qara'al Qur'ana bi wudu'in falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Ini yang enak ini nih. Yang enak ini. Tanpa mengerti maknanya tapi 50. Tapi 50. Enggak ngerti maknanya, enggak paham maknanya tapi 50. Kayak tadi. Apa itu? Kata Nabi, man qara'al Qur'ana bi wudu'in falahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia punya wudu, dalam keadaan punya wudu, maka falahu bi kulli harfin, baginya setiap hurufnya khamsuna hasanah, 50 kebaikan. Yang punya wudu, entah bacanya sambil sholat, entah lagi duduk, entah sambil jalan, tapi dia punya wudu nih. Yang penting punya wudu. Entah mau sambil berdiri, duduk, jalan, naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tintin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca aja sambil jalan, tapi kita punya wudu. Berapa banyak pahala kita dapatkan? Kalau nggak punya wudu, beda. Nanti ada. Tapi dari Sayyidina Ali nanti. Ada lagi nih, ada lagi. Wa nau'un yudha'afu bi 500. Ada yang dilipat gandakan 500 kali. Hadisnya begini. Salatul rajul fi baitihi bi salatin wa salatuhu fil masjidil ladzi yajma'u fihi bi 500 salat. Salatnya orang laki-laki di rumah itu sama satunya satu saja, sedangkan salatnya di masjid yang di sana dilaksanakan berjamaah bi 500 salatin, sama dengan 500 salat. Satu kali salat berjamaah di masjid itu sama dengan 500 kali. Satu salat berjamaah itu 27 derajatnya. Waqila ada yang 25 hadisnya, 20 derajat dan 20 derajat. Tapi salat itu berlipat ganda 500 kali. Masya Allah. Wa naw'un yudha'afu bi 700 wa naw'un bi 7,000. Ada lagi macam pahala kebaikan yang dilipat gandakan 700 dan sampai 7.000.
Li hadis, karena ada hadis, man arsala binafaqatin fi sabilillah wa aqama fi baitihi falahu bi kulli dirhamin 700 dirham. Wa man ghazza bi nafsihi fi sabilillah falahu bi kulli dirhamin 7,000 dirhamin. Barang siapa yang memberi sangu untuk perang sementara dia tidak perang, ngasih duit dirham, ya, ngasih duit rupiah untuk orang yang pergi perang. Nih buat apa? Buat lagi perang nih, mau perang, mau jihad. Dianya nggak pergi. Maka kata Nabi, setiap dirhamnya, setiap rupiahnya, dirham itu mata uang, ya, Indonesia kan rupiah. Setiap 1 rupiahnya itu 700 rupiah. 1 rupiah. Sedangkan waman ghaza bi nafsihi fi sabilillah falahu bi kulli dirhamin 7,000 dirham. Kalau dia ikut berperang, di samping bersedekah, ikut andil uang di dalamnya untuk berjihad, dan dia sendiri turun berjihad, maka setiap rupiahnya oleh Allah dibalas 7,000 rupiah, yang 1 rupiah. Wa nau'un yudha'afu bi alfin, ada lagi yang dibalas 1 juta kebaikan. Ya Allah, ada lagi 1 juta, Pak. Bahasa Arab itu alfu alf. Itu bahasa Arabnya 1 juta. Alfu alf, 1000-nya 1000. Nah, gitulah ya. Kalau 1000 kan alaf itu 1000. Kalau alfu alf itu 1 juta. Hadisnya mana? Man dakhala suq. Ini Pak, barang siapa yang masuk pasar, yang suka belanja, yang suka pasar tiap hari, setiap saat nih. Man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar, faqala bi sautin murtafi'in, dan dia kemudian mengucapkan zikir berikut, bi sautin murtafi', dengan suara yang agak keras. Yang agak keras, bukan dalam hati, bukan diam. Bi sautin murtafi', kata Nabi, dengan suara yang diangkat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti kita baca, ya. Barang siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan zikir itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali baik, 1 kali. Kataballahu lahu alfi hasanah, maka Allah catat ia 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, Allah hapus 1 juta keburukannya. Wa rafa'a lahu alfi darajah, Allah tinggikan 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan rumah dalam surga nanti, properti. Subhanallah. Ingat-ingat itu, diingat-ingat. Zikir yang sering kita baca mudah, tapi pas ketika kita masuk pasar. Ayo, coba baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara kita banyak yang hafal zikir itu, tapi ketika masuk pasar mbuh bae. Lupa poho deui. Gitu di otaknya. 1 juta kebaikan, 1 juta dosa kita dihapus, 1 juta kita derajat kita diangkat oleh Allah, dan Allah bangunkan rumah dalam surga. Dah. Ya. Dah, 1 menit mau udah beres. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.